Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan sahabat Metris semuanya. Pada sesi kedua ini saya akan mengenalkan tentang sebagian komponen kodular dan propertinya sekaligus mencoba menerapkan dalam pembuatan aplikasi Android. Tentang add screen, copy screen, remove screen, sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Selanjutnya menu project. Di sini ada my project, berisi tentang project-project kita yang telah kita buat. Kemudian new project, jika kita mau membuat project baru. Save project, jika kita mau menyimpan project, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tes, terdiri dari connect to companion, connect via USB, reset connection, refresh companion screen. Kemudian ada export. Di sini ada dua, yaitu Android app dalam kurung APK, kemudian Android app bundle dalam kurung AAB. Kemudian ada help atau bantuan, berisi tentang apa itu kodular, laporkan masalah, kemudian catatan rilis, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke panel Property Designer. Di sebelah sini, di sini ada 4 bagian ya. Ada ini aset, ada project setting, designer, dan ada blog. Aset adalah file-file hasil upload, dapat berupa gambar, musik, suara, atau file yang lainnya sebagai bahan penunjang dalam pembuatan aplikasi kita. Sebagai contoh, di sesi pertama ya kita sudah memasukkan background image ya. Kita sudah bisa mengupload dan mengganti background image di screen pertama. Ini tampilannya begini. Kemudian screen 2-nya ini adalah screen hasil copy dari screen pertama, maka tampilannya sama. Nah, ini kita hapus saja yang screen kedua. Kita remove screen nah, sudah terhapus, sudah tidak ada di sini. Untuk aset yang tadi ya, kita sudah mencobanya mengupload, kemudian menggunakannya di pembuatan aplikasi, termasuk kita sudah memasukkan background image ke dalam screen 1. Ya. Kemudian designer ini adalah kumpulan properti dari komponen-komponen. Ya, jika kita memasukkan komponen, maka ketika kita klik komponen tersebut, propertinya akan nampak di sini. Kemudian ada blog. Blog adalah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah aplikasi melakukan suatu tugas.
sebuah aplikasi akan berfungsi jika telah disusun bloknya. Jadi kalau belum disusun bloknya, maka aplikasi belum berjalan. Blok dibagi menjadi 10, ada kontrol, ada logic, ada math, text list atau daftar, kamus, warna ya, warna ada bermacam-macam ini ya. Nah, ini ketika kita klik akan muncul blok-blok dari ini semua, kontrol, logic ya. Kemudian ada variabel, ada prosedur. Ini. Secara garis besar, blok terdiri dari 3, yaitu ada event, ada event berwarna oranye. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memasukkan tombol ya, tombol kita masukkan untuk menunjukkan blok dari tombol. Nah, tadi belum ada, sekarang karena sudah saya masukkan di sini ada. Nah, ini ketika kita klik maka akan muncul blok-blok dari button. Nah, yang berwarna oranye ini adalah blok acara atau event. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah blok metode. Kemudian yang satunya lagi berwarna hijau ini adalah properti. Jadi properti dari sebuah komponen itu di samping bisa diatur melalui desainer, juga bisa diatur melalui blok. Ini misalnya di sini ada button, kemudian fontboard. Nah, fontboard itu adalah huruf tebal. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mengaturnya. Jadi ketika kita akan menjadikan huruf yang ada di bottom itu tebal, maka di sini nanti kita pasangkan, yaitu dari ini kita keluarkan, kemudian kita nanti banyak nanti dijelaskan yang belakang saja biar berurutan. Ini kita hapus. Nah, kita hapus. Kemudian komponen yang lain juga sama, mempunyai blok event, blok metode, dan blok properti. Itu. Kemudian project setting sudah ya. Ini project setting sudah saya jelaskan pada sesi pertama. Ada general, ada timing, publishing, monetization, case. Sekarang kita kembali ke desainer. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan propertinya yang sering digunakan terutama bagi pemula. Tapi sambil menjelaskan, kita langsung praktek membuat aplikasinya. Gambaran aplikasi yang akan kita buat nanti adalah seperti berikut. Saya tunjukkan gambarnya. Sebentar. Ini gambar bagan aplikasi yang akan kita buat, yaitu terdiri dari 6 screen ya. Screen pertama yaitu selamat datang atau welcome screen, terdiri dari
logo, kemudian nama instansi, ada ucapan selamat datang. Kemudian untuk screen berikutnya yaitu screen menu. Misalnya di sini pelajaran ya, ini tombol ini bisa diklik, kemudian ketika diklik akan menuju ke screen yang lain. Kemudian tombol yang kedua adalah kuis. Ini ketika kita klik juga akan menuju tombol yang lain. Nanti kita atur pada bloknya. Kemudian masih ada satu lagi sebetulnya di sini, yaitu tombol untuk keluar aplikasi. Jadi ketika kita sudah selesai membuka aplikasi dan akan menutupnya, maka kita buatkan tombol untuk keluar aplikasi di sini. Nah, kemudian ketika kita mengklik tombol pelajaran, maka kita akan menuju ke materi 1. Kemudian setelah itu ke materi 2. Jadi di sini nanti ada tombol untuk menuju materi 2 atau tombol untuk menuju ke screen menu. Di sini juga ada 2 tombol, yaitu tombol menuju ke home dan satunya lagi nanti dibuat tombol untuk keluar aplikasi. Kemudian ketika tombol kuis nanti kita klik, maka akan menuju ke screen kuis 1. Di sini nanti juga ada 2 tombol, menuju screen kuis 2 dan menuju screen menu. Kemudian di screen kuis 2 ini nanti ada 2 tombol juga. Yang pertama untuk menuju ke screen menu, yang kedua untuk keluar aplikasi. Inilah gambaran aplikasi yang akan kita buat. Adapun kuisnya nanti ini yaitu kita buat, ini hanya contoh saja, yaitu operasi matematika ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian untuk yang kuis 2 nanti kita mencoba membuat soal pilihan ganda. Itu. Ini gambaran sederhana aplikasi yang akan kita buat. Kemudian kita kembali ke halaman Kodular. Ini kita ya, masalah screen tadi di sini baru ada screen 1 dan screen menu. Kita sambil mengenalkan komponen dan propertinya, kita langsung membuat aplikasinya, mencoba membuat aplikasinya. Untuk screen yang akan kita buat nanti, akan kita gunakan nanti, kita lengkapi dulu ya. Di sini ada screen 1, screen menu, adapun yang kurang adalah screen, ini kita singkat saja, screen disingkat SC ya, screen materi 1 ya, materi 1, kemudian lagi ini langsung kita hapus saja ini. Di sini di show option menu kita uncheck, show status bar dan title visible. Sekarang screen materi 2. Ini juga di uncheck. Kemudian screen kuis 1. Create. Satu lagi.
screen Luis 2. Cukup. Kita cek di sini. Nah, sudah ada semua. Ya. Kemudian kita mulai dari screen pertama. Ini button tidak kita gunakan, kita hapus saja. Nah, kita masukkan komponen baru, yaitu pertama label ya. Label ini nanti berisi teks. Ini letaknya di sini nih. Kemudian image. Kita masukkan logo nantinya, kemudian label lagi. Nah, ini supaya ke tengah, di screen kita atur line horizontalnya ke center, sehingga menuju ke tengah. Ini untuk menuju center secara vertikal, maka di sini line vertikalnya juga kita setting center. Nah, sehingga menuju ke sini di tengah-tengah. Nah, ini belum nampak ya, belum nampak karena antara background dengan tulisan ini warnanya hampir sama. Ya. Jadi ini nanti bisa kita setting warnanya menjadi putih. Misalnya di sini ya, warnanya kita jadikan putih untuk labelnya, tag labelnya kita jadikan putih dulu di sini, text color ini white. Nah, sehingga tampak. Kemudian ini warnanya yang label 2, text colornya kuning. Nah, ini sudah kontras ya ini ya. Nah, kemudian untuk teksnya ini kita ganti selamat datang. Selamat datang. Kemudian yang ini kita ganti nama instansi. Ini hanya contoh saja, silakan Bapak Ibu menggunakan instansinya masing-masing. SMP Negeri 1 Cawas. Ini adalah SMP saya ini. Klik enter. Nah, kemudian hurufnya ini, image-nya akan saya masukkan logo. Kita upload asetnya. Ini belum ada ya, kita upload. Nah, akan saya masukkan logo ini. Sekaligus ini juga saya masukkan. Sudah masuk. Kemudian kita masukkan logonya. Jadi klik image, kemudian di picture ini kita cari di sini. Nah, ini logo SMP tadi. Nah, kemudian properti dari image ada tinggi, ada lebar, kemudian ada ini scale picture to fit ini bisa kita
Tapi ini belum kita beri ukuran tingginya ya. Kita beri ukuran tingginya, misalnya di sini untuk tinggi berapa? Coba kita misalnya ini untuk IMEI 30. Ini kita bisa mencoba-coba nih. Jadi kalau kurang serasi, oh ini kita coba 60% ya, 60%, kemudian ini PX persen, ini menggunakan persen. Jadi ukuran itu bisa pakai persen, bisa pakai pixel ya. Ini pakai persen. Kemudian ini 30 saja, 30%. Nah, kemudian ini 60%. Masih kecil ya. Masih kecil. Height-nya tingginya 30, width-nya nah, ini udah besar ini. Nah, kemudian selamat datang kita buat tingginya 10, size fontnya 30. Jika terlalu kebesaran bisa kita kurangi 25, kemudian tingginya, nah ini pixel ini 5%, menggunakan persen. Nah, kemudian ini sama, font size-nya 25%, tingginya 5%. Adapun lebarnya 80%. Biar satu garis ya, ini kita tambah 90%. Nah, kemudian untuk agar antara logo dengan labelnya ini tidak terlalu dekat, kita bisa menyelipkan spasi. Layout, general, kemudian space. Nah, ini kita atur, misalnya tingginya 3%. Jadi sudah agak ada jaraknya ini. Kemudian antara logo dengan label di bawahnya, ini bisa kita kasih spasi, atau karena ini nanti kita fungsikan sebagai splash screen ya, atau welcome screen, ini kita bisa memasukkan kita masukkan custom progress. Umpama kita bingung mencari komponen di mana, kita bisa mencari di sini. Kita klik, misalnya kita akan mencari
custom progress. Tulis custom. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kita masukkan di sini untuk memberi jarak antara logo dengan label yang ada di bawahnya. Kemudian ini bisa kita atur, misalnya tingginya 10%. Kemudian width-nya misalnya 30 atau bisa 40%. Nah, atau kalau kurang serasi ya 30%. Nah, ini nanti kita beri animasi ya, ketika kita sudah menyusun bloknya. Kemudian kita beri komponen cloud untuk mengatur waktunya ke sensor. Nah, ini kita masukkan dulu, nanti bloknya kita susun kemudian. Ini sudah cukup untuk komponen di screen pertama, kemudian kita ke screen menu. Kita ke screen menu. Di sini, ini tadi belum kita hapus ya ini ya. Kita hapus dulu. Nah, kemudian kita masukkan vertical arrangement. Jadi vertical arrangement itu komponen yang mana di dalamnya nanti biar komponen-komponen tersusun secara vertikal. Width-nya fill parent, kemudian height-nya kita atur 30%. Kemudian lagi kita masukkan vertical arrangement. Yang kedua, kita bisa memasukkan atau kita bisa menduplikasi ya. Caranya klik kanan, kemudian duplicate. Nah, ini. Adapun ukurannya untuk height-nya kita ubah menjadi 70%, sehingga semuanya adalah 100% ini. Kemudian di vertical arrangement 1 kita masukkan komponen image. Ini nanti untuk logo, kemudian kita masukkan label untuk menuliskan teks. Ini berada di sebelah atas kiri ya, supaya ke tengah. Maka di vertical arrangement ini kita setting line horizontalnya ke center, kemudian line vertikalnya juga ke center, sehingga posisinya di tengah-tengah. Kemudian untuk image-nya kita masukkan logo ini, Tutwuri Handayani. Nah, Tutwuri Handayani. Kemudian untuk propertinya ini height-nya 20%. Kemudian width-nya 40%. Nah, sudah serasi ini, kemudian teksnya
kita ganti Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani. Kemudian width-nya, width dari label itu kita misalnya 90 ya. 90%, bukan 90%. Nah, kemudian ukurannya, ukuran fontnya kita buat 30 atau ini kita setting fill parent ya. Fill parent. Kemudian teksnya itu di tengah-tengah. Warnanya tag colornya kuning. Ini tidak nampak, kurang kontras. Ini backgroundnya saya setting pada nih, cyan. Ini tulisannya sudah nampak nih. Kemudian ini juga sama. Warna yang lain ini warna green ya, hijau. Nah, atau warna light green, hijau muda. Ini sudah cukup. Kemudian yang di sini kita masukkan spasi dulu. Spasi, kemudian button 1, button 2, button 3. Ini kita setting center ya. Untuk line horizontalnya center, untuk line vertikalnya top di atas. Ini agar agak ke bawah. Ini misalnya kita setting pada 10%. Kemudian ini kita duplicate. Ini 3% saja. 3%. 3%. Ini kita duplicate. Duplicate lagi. Nah. Ini 10, 3, 3, 3. Oh, ini ada, saya masukkan label ya. Ini kita setting 10 ini. 10%, bukan 10.
10%. Nah, teksnya kita ubah materi pelajaran. Materi pelajaran ini kuis. Kuis ini keluar atau exit. Keluar. Kemudian ini lebarnya 80%. Ini sama 80%. Ini juga 80%. Kemudian untuk tingginya 8%. Ini juga 80%. Text alignment center. Kemudian teksnya forward by matrix parsial. Enter. Warnanya pakai warna putih ya, putih atau kuning saja, kuning. Font ukuran size-nya tidak diubah. Kemudian buttonnya, background-nya kita gunakan background-nya nih, light blue. Light blue. Untuk bentuknya bisa kita setting pada ini, rounded, biar ujungnya ini melengkung, tidak lancip. Kemudian ini sama, rounded. Ini juga rounded. Nah, kemudian mungkin kalau buttonnya mau di rename bisa ini. Bisa di rename buttonnya, namanya button materi.
materi. Kemudian ini button quiz. Ini fungsinya untuk memudahkan nanti ketika kita membuat blognya. Quiz. Kemudian ini button keluar. Sudah cukup. Kemudian kita cek dulu screen 1. Sudah cukup. Screen menu ini penyusunan komponen di screen 1 dan screen menu dianggap sudah cukup, termasuk men-setting propertinya. Untuk selanjutnya kita lihat hasilnya, yaitu menggunakan Codular Companion. Jadi di sini kita install Codular Companion di Play Store. Kemudian nanti kita hubungkan dengan desainer kita. Sehingga nanti ketika ada perubahan di desainer akan bisa terlihat langsung di perangkat Android kita. Ini kita stop share dulu. Kita ke ke Play Store untuk menginstal. Coba di sini saya tunjukkan cara menginstal aplikasi Codular Companion di Play Store. Sebentar, ini Codular Companion-nya. Saya buka dulu Android-nya. Kemudian coba ini sudah terbuka Android-nya, kemudian kita ke Play Store, klik Play Store. Kemudian di atas kita tulis Codular Companion ini. Nah, maka di situ nampak ikon Codular Companion. Kebetulan di sini saya sudah install, jadi di sini tinggal buka saja. Jadi umpama saya belum install, maka di sini akan tertulis install. Maka silakan Bapak Ibu untuk mencoba menginstalnya, atau ini saya uninstall dulu, coba kemudian nanti saya di sini sudah menginstal. Ini saya uninstall dulu. Nah, kemudian kita menginstal lagi Codular Companion di Play Store. Nah, ini ada install. Kita klik.
kemudian menunggu proses penginstalan selesai. Masih loading proses. Nah, sudah. Nah, ini kita klik buka. Klik buka, izinkan. Nah, kemudian pada desainer kita klik tes. Coba saya tunjukkan. Kita klik tes di sini, kemudian klik connect to companion. Nah, kemudian muncul QR code, kemudian kita scan QR code. Ini saya kembali ke Kodula Companion. Kita klik scan QR code. Klik, izinkan. Nah, kemudian kita scan. Nah, sudah. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini hasil dari pembuatan aplikasi kita. Ini ya. Jadi hasilnya ini. Kemudian ini screen menu. Coba kita cek screen 1. Ini screen 1. Nah, ini ada muncul apa itu? Custom progress-nya. Ini belum bisa menuju ke screen berikutnya karena belum kita susun bloknya. Nah, kita lihat lagi screen menunya. Nah, ini berarti pembuatan aplikasi kita sudah berhasil. Ketika kita mengadakan perubahan pada desainer, maka perubahan itu akan terlihat secara real time di Android kita ketika kita sudah menghubungkan antara desainer dengan Kodula Companion. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba praktek membuat aplikasi sederhana ini. Adapun untuk menyusun komponen di screen yang lain dan menyusun blok program kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat Metris ada yang kurang jelas tentang apa yang saya sampaikan, bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya di grup diskusi. Demikianlah penyampaian materi kedua pada pelatihan ini. Jika ada kekurangan dan dalam penyampaian, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.